Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar di Radio RGR FM. Selamat pagi sahabat pelajar dimanapun berada. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Pastinya kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kelas Mengajar RGR FM. Ayo semua merapat dan bergabung di 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi anak-anakku yang beragama Islam. Semoga Allah menerima semua amalan kita sebagai kebaikan. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Bapak, Ibu yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Sekaligus membantu Bapak Ibu guru semua agar anak-anak tetap bersemangat meskipun belajar di rumah. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah menginisiasi kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, serta 90,1 RGR FM. Acara ini terselenggara sebagai alternatif pembelajaran di rumah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembelajaran lebih menyenangkan. Anak-anakku yang hebat, sudah siap untuk belajar ya? Sudah disiapkan buku pelajarannya hari ini?
1 jam ke depan, Bu Rohmi akan mendampingi anak-anakku kelas 5 untuk belajar bareng di 90,1 RGR FM. Untuk edisi kali ini, Jumat 16 April 2021, bersamaan dengan hari keempat puasa Ramadan, kita akan mempelajari muatan matematika. Marilah pembelajaran ini kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa, memberi kita perlindungan dan bimbingan dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, untuk muatan matematika kali ini kita akan mempelajari tentang pengumpulan dan pengolahan data. Jika di sekolah kalian menggunakan buku Senang Belajar Matematika, silahkan dibuka buku kalian halaman 197. Dalam pembelajaran ini, bab pengumpulan dan pengolahan data ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu 1. Teknik pengumpulan data dan teknik penyajian data yang berupa tabel, diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Ayo kita pelajari satu persatu. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita mengumpulkan data, kita harus tahu apa itu data. Setiap orang mempunyai data pribadi yang berhubungan dengan diri sendiri. Jadi, setiap orang mempunyai data. Apa data itu, anak-anak? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa, atau simbol-simbol lain. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Informasi merupakan hasil pengolahan suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu data yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebutkan sebagai hasil pengolahan suatu pemrosesan data. Sedangkan metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk pada suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Berdasarkan cara pemerolehan data ada dua, yaitu 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, misalkan data tentang tinggi dan berat badan siswa. Tinggi dan berat badan siswa dapat diperoleh dengan pengukuran langsung. 2. Data sekunder,
yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, karena memang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh siswa. Contohnya, data tentang golongan darah siswa bisa dilihat di UKS. Data tersebut bisa diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium, dan UKS biasanya sudah mencatatnya semua data golongan darah siswa. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengumpulan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu ada 4 cara untuk mengumpulkan data. 1. Dengan cara tes atau ulangan. Untuk mengetahui informasi perkembangan belajar siswa, bisa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya, Bapak, Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan bertanya langsung. Misalnya, untuk mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya, Siti menanya kepada setiap teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Daftar pertanyaan yang harus dibuat adalah 1. Apakah buah yang kamu sukai? 2. Apakah buah yang tidak kamu sukai? Nah, daftar pertanyaan ini digunakan untuk bertanya langsung pada siswa yang dikehendakinya. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah dengan isian atau yang biasa kita sebut dengan angket. Pengumpulan data dengan lembar isian atau angket yaitu dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Contoh lembar isian singkat akan berisi nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Biasanya ini dipakai pada awal tahun ajaran baru ketika siswa masuk suatu sekolah. Teknik pengumpulan data yang keempat adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat, dan data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti tinggi badan dan berat badan, golongan darah dengan menanyakan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat blanko data. Blanko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya tadi, data berat badan siswa kelas 5, data tinggi badan siswa kelas 5. Maka, untuk pencatatan langsung dapat disiapkan blankonya terlebih dahulu. Setelah pengumpulan data atau setelah data itu terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan dan penyajian data. Ada beberapa bentuk penyajian data. Nah, dalam hal ini akan kami pelajari teknik penyajian data ada 5. Yang pertama, teknik penyajian data dalam bentuk
daftar. Tinggi badan dan berat badan siswa setelah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk daftar. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Penyajian data yang kedua dalam bentuk tabel. Tabel sebenarnya hampir sama dengan daftar, tetapi lebih spesifik karena sudah ada pengelompokan dari kelompok-kelompok yang sejenis. Nanti akan kita pelajari perbedaan antara daftar dan tabel. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Piktogram adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu data melalui penyampaian gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Tanda atau gambar dalam piktogram disebut dengan piktograf. Contohnya, untuk menunjukkan anak atau manusia digambarkan dengan stickman. Kendaraan ditunjukkan dengan gambar mobil yang paling sederhana. Teknik penyajian data yang keempat adalah dengan teknik diagram batang. Dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang. Batang ini bisa berupa persegi atau persegi panjang yang menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang ini digunakan untuk penyajian data yang bersifat kategori. Yang kelima, penyajian data yang kelima dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anakku yang hebat, sekarang kita akan mempelajari satu persatu teknik penyajian data. Yang pertama, kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk daftar. Contohnya, Edu mengumpulkan data tentang golongan darah siswa kelas 5 yang jumlahnya ada 30 anak. Golongan darah teman-temannya terdiri dari golongan darah A, B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Edo mencatatnya dan menyajikan data tersebut dalam bentuk daftar. Ini daftarnya. Ini adalah daftar golongan darah siswa kelas 5 yang telah dicatat oleh Edo. Dari daftar tersebut, kita bisa melihat golongan darah siswa kelas 5 berdasarkan nomor urut siswa. Masih belum terlihat berapa banyak anak yang memiliki golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kita harus menghitungnya satu persatu. Nah, agar lebih spesifik, maka dibuatlah penyajian data dalam bentuk tabel. Ini penyajian data dalam bentuk tabel.
Dari daftar golongan darah yang dibuat Edo, dapat dibuat tabel agar lebih mudah melihat siapa yang memiliki golongan darah A, siapa yang memiliki golongan darah B, siapa yang memiliki golongan darah AB, dan siapa yang memiliki golongan darah O. Nah, perhatikan tabel yang ada di slide. Berdasarkan tabel tersebut, kamu sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Sudah dikelompokkan. Banyaknya golongan darah juga bisa langsung terlihat, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah. Jadi banyaknya golongan darah ada 4. Golongan darah 1 adalah golongan darah A. Ada berapa? Kita hitung. Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Aksin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Sedangkan yang memiliki golongan darah B adalah Edo, Indah, Ahada, Salma, Akil, Aroh, dan Muna. Yang memiliki golongan darah AB adalah Lani, Udin, dan Uli. Sedangkan yang memiliki golongan darah O adalah Siti, Ayu, Rima, Delia, Ali, Rara, Rani, dan Nia. Nah, untuk mengetahui berapa banyaknya, maka akan kita sederhanakan tabelnya. Apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyaknya siswa yang memiliki golongan darah tertentu, maka bisa dibuat tabel seperti yang sebelah kanan. Anak yang memiliki golongan darah A ada 12. Anak yang memiliki golongan darah B ada 7. Anak yang memiliki golongan darah AB ada 3. Anak yang memiliki golongan darah O ada 8. Jumlah semua anak ada 30. Nah, sekarang penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Contohnya, data peminjaman buku di perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut. Hari Senin, jumlah anak yang meminjam 25 siswa. Hari Selasa, jumlah anak yang meminjam 20 siswa. Hari Rabu, 30 siswa. Hari Kamis, 15 siswa. Hari Jumat, 10 siswa. Hari Sabtu, 45 siswa. Dari data ini dapat dibuat penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau biasa kita sebut piktogram. Nah, mula-mula perhatikan keterangan yang ada di bawah diagram. Keterangan, gambar orang yang berbaju warna hitam mewakili 10 orang. Sedangkan gambar orang yang berbaju warna kuning mewakili 5 orang. Sekarang kita lihat, hari Senin, peminjaman buku di perpustakaan ada 25 anak. Berarti di dalam diagram akan diwakili 2 gambar orang berbaju warna hitam berjumlah 2. Karena 1 mewakili 10. 20 berarti mewakili 2 orang, berarti mewakili 20. Yaitu 2 kali 10 sama dengan 20. Dan ditambah lagi 1 orang berbaju kuning yang mewakili 5 orang. Jadi 20 ditambah 5 sama dengan 25.
Begitu juga hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Coba lihat di nomor 5, hari Jumat. Peminjam buku hanya ada 10 anak, sehingga pada diagram cukup diwakili 1 orang berbaju warna hitam. Nah, paham ya anak-anak? Bisa membuat piktogram atau diagram gambar? Nah, saya yakin kalian semua pasti bisa. Kalian adalah anak-anak kelas 5 yang hebat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penyajian data dengan diagram batang. Datanya adalah sebagai berikut. Zahra mencatat provinsi semua orang tua siswa kelas 5. Setelah bertanya langsung, diperoleh data sebagai berikut. Orang tua yang memiliki profesi sebagai PNS ada 8 orang. Yang berprofesi sebagai TNI 5 orang, petani 12 orang, guru 3 orang, dan wira swasta 2 orang. Nah, dari data ini dapat dibuat diagram batang sebagai berikut. Diagram batang ini menyajikan data secara kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif ditunjukkan oleh sumbu yang mendatar atau sumbu horizontal, sedangkan data kuantitatif ditunjukkan oleh sumbu yang tegak atau sumbu vertikal. Semakin tinggi suatu batang, semakin besar frekuensinya. Sumbu mendatar menyatakan profesi orang tua murid, yaitu PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi atau jumlah dari masing-masing profesi. Ayo coba perhatikan diagramnya. PNS menunjuk ke angka berapa? Dilihat pada sumbu tegaknya. PNS menunjuk ke angka berapa anak-anak? Iya, betul sekali. PNS menunjuk ke angka 8. Yang kedua TNI. TNI akan kita tarik garis ke kanan pada sumbu tegak. Menunjuk ke angka berapa? Iya, menunjuk ke angka 5. Profesi yang ketiga, yaitu petani. Petani pada sumbu vertikal menunjuk ke angka berapa anak-anak? Iya, ke angka 12. Artinya jumlah petani, jumlah orang tua yang berprofesi sebagai petani ada 12 orang. Sekarang profesi yang keempat, guru. Pada sumbu vertikal, guru menunjuk ke angka berapa anak-anak? Ya, angka 3. Berarti jumlah guru ada 3. Sekarang yang terakhir, wira swasta sebanyak 2 orang. Maka pada sumbu vertikal menunjuk angka 2. Mudah ya cara membuat diagram batang? Bisa anak-anak? Ya, pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat. Baiklah, sekarang teknik penyajian data yang kelima, yaitu penyajian data dengan diagram garis. Datanya adalah sebagai berikut. Diagram garis menunjukkan kaitan antar data. Misalnya hubungan antara berat badan
dan umur. Misalnya, data berat badan Lani selama 5 tahun. Umur 7 tahun, berat badan Lani 25 kg. Umur 8 tahun, berat badan Lani 28 kg. Umur 9 tahun, berat badan Lani 32 kg. Umur 10 tahun, berat badan Lani 33 kg. Dan umur 11 tahun, berat badan Lani 35 kg. Perhatikan cara membuat diagram garis. Diagram garis digunakan untuk data yang berkaitan dengan data perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Diagram garis menunjukkan kaitan antar data. Misalnya hubungan antara berat badan dan umur. Perhatikan sumbu yang mendatar. Sumbu mendatar menunjukkan data kualitatif yang berupa umur, yaitu ketika Lani berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan 11 tahun. Perhatikan juga data yang vertikal. Data yang vertikal ini menunjukkan data kuantitatif. Data kuantitatif yang menunjukkan berat badan Lani. Nah, dari data tentang berat badan Lani tersebut, maka bisa kita buat data diagram garis sebagai berikut. Perhatikan, pada umur 7 tahun, maka berat badan Lani ada 25 kg. Pada umur 8 tahun, berat badan Lani 28 kg. Pada umur 9 tahun, berat badan Lani 32 kg. Pada umur 10 tahun, berat badan Lani 33 kg. Pada umur 11 tahun, berat badan Lani 35 kg. Kita beri titik-titik pada angka-angka tersebut. Setelah titik-titik itu terbuat, maka dihubungkan dengan garis lurus, sehingga membentuk suatu diagram garis. Coba perhatikan titik-titiknya. Nah, setelah titik-titik terbentuk, maka akan kita hubungkan dengan garis lurus. Ya, paham ya anak-anak? Baiklah, sekarang kita berlatih dulu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data. Soal yang pertama. Berikut ini adalah daftar nilai ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Nah, coba perhatikan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan di bawah buku kalian, jadi setelah ada data, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Sebelum kalian menjawab pertanyaan, hendaklah buatlah tabel terlebih dahulu agar mempermudah kalian dalam menjawab pertanyaan. Nah, perhatikan dalam tabel. Untuk nilai terendah ada 70. Nilai siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 1 anak, yang mendapat nilai 75, 6 anak, yang mendapat nilai 84 anak, yang mendapat nilai 85 10 anak, 92 anak, 95 7 anak. Nah,
Setelah kalian memperhatikan tabel, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai data yang ada. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai terendah dari data tersebut. Berapa nilai terendahnya anak-anak? Bisa dilihat pada tabel nilai dan frekuensi, yaitu yang terendah ada nilai 70. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tentukan nilai tertinggi dari data tersebut. Berapa nilai tertingginya anak-anak? Iya, 95. Pertanyaan yang ketiga. Tentukan banyak siswa yang mendapat nilai terendah. Berapa siswa yang mendapat nilai terendah? Nilai terendah tadi adalah 70. Berapa dalam tabel yang mendapat nilai 70? 1 anak. Iya, betul. Ada 1 anak yang mendapatkan nilai terendah. Sekarang pertanyaan yang keempat. Tentukan banyak siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Nilai tertinggi tadi berapa? Iya, 95. Coba dilihat pada tabel, berapa anak yang mendapat nilai 95? Iya, ada 7 anak yang mendapatkan nilai 95, yang merupakan nilai tertinggi di kelas itu. Pertanyaan yang kelima, berapa siswa yang mendapat nilai 75? Lihatlah pada tabel, yang mendapatkan nilai 75 ada 6 anak. Pertanyaan yang keenam, berapa siswa yang mendapat nilai di atas 75? Di atas 75 berarti anak-anak yang mendapatkan nilai 80, 85, 90, dan 95. Yang mendapatkan nilai 80 ada 4 anak. Yang mendapatkan nilai 85 10 anak, yang mendapat nilai 92 anak, dan yang mendapat nilai 95 7 anak. Kita jumlahkan 4 ditambah 10, ditambah 2, ditambah 7, sama dengan 23 anak. Jadi, siswa yang mendapatkan nilai di atas 75 ada 23 anak. Pertanyaan yang ke-7. Berapa siswa yang mendapat nilai kurang dari 75? Ayo kita lihat di tabel. Nilai yang kurang dari 75 adalah nilai 70. Berapa anak yang mendapat nilai 70? 1 anak. Ya, betul sekali. 1 anak mendapatkan nilai 70. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Berikut ini adalah daftar olahraga yang digemari siswa SD Nusantara 2. Perhatikan, ada sepak bola, ada basket, ada catur, ada voli, ada apa lagi? Ayo dilihat di daftar, ada tenis meja. Jadi ada anak yang suka sepak bola, ada anak yang suka basket, ada anak yang suka catur, voli, dan ada yang suka tenis meja. Setelah kalian memperhatikan daftar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, untuk mempermudah kalian menjawab pertanyaan, sajikan dulu daftar tersebut dalam sebuah tabel. Nah, ini tabelnya. Sepak bola 8 anak, basket 10 anak, catur 3 anak, voli 7 anak, dan tenis meja 2 anak. Ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian. Pertanyaan yang pertama.
Pertanyaan yang pertama, berapa siswa yang gemar sepak bola? Lihatlah pada tabel, ada 8 anak. Pertanyaan yang kedua, berapa siswa yang gemar basket? Pada tabel akan nampak anak yang gemar basket pada frekuensi ada 10 anak. Pertanyaan yang ketiga, berapa siswa yang gemar catur? Lihat pada tabel, anak yang gemar catur frekuensinya ada 3. Artinya, anak yang gemar olahraga catur ada 3 anak. Pertanyaan yang keempat, berapa siswa yang gemar voli? Lihat pada tabel, frekuensinya ada 7. Berarti anak yang gemar olahraga voli ada 7 anak. Pertanyaan yang kelima, berapa siswa yang gemar tenis meja? Lihatlah pada tabel. Pada tabel frekuensi ada 2. Jadi jumlah siswa yang gemar tenis meja ada 2 anak. Pertanyaan yang keenam, tentukan olahraga apa yang paling digemari siswa. Nah, untuk menentukan olahraga yang paling digemari, maka lihatlah frekuensi yang paling tinggi. Nah, pada tabel akan terlihat frekuensi yang paling tinggi itu ada 10. 10 adalah olahraga basket. Jadi, olahraga yang paling digemari adalah basket. Pertanyaan yang ke-7. Tentukan olahraga yang kurang digemari oleh siswa. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat olahraga yang kurang digemari, yaitu yang frekuensinya paling rendah. Kita lihat yang frekuensinya paling rendah adalah tenis meja. Jadi yang paling tidak digemari adalah tenis meja. Terus ada juga yang kurang digemari yang kedua, yaitu yang frekuensinya hanya 3, yaitu olahraga catur. Karena hanya digemari oleh 3 siswa saja. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Berikut ini adalah data transportasi siswa yang digunakan ketika berangkat sekolah. Banyaknya siswa, transportasi. Nah, di dalam tabel itu ada transportasi jalan kaki jumlahnya 30, yang naik bis 50, yang naik angkot 65, yang naik sepeda 40. Tugas kalian adalah buatlah diagram gambar dari data di atas. Ayo kita buat diagram gambarnya. Nah, ini adalah diagram gambar dari data yang ditampilkan dalam tabel tersebut. Kita tentukan dulu pada keterangan satu stickman atau satu orang ini mewakili 5 anak. Jadi satu gambar itu mewakili 5 anak. Sekarang kita lihat pada tabel tersebut untuk jalan kaki. Pada jalan kaki ada 30 anak. Berarti kita harus menggambar orang sebanyak berapa anak-anak? Kalau 1 mewakili 5 anak, berarti kalau 30, berarti 30 dibagi 5. Jadi harus ada gambar 6 orang. Untuk yang jalan kaki ada 6 gambar orang. Perhatikan gambar siswa yang naik bis. Siswa yang naik bis ada 50 anak.
50 berarti harus digambarkan 50 dibagi 5 sama dengan 10. Berarti pada banyaknya siswa, pada kolom banyaknya siswa harus kita gambarkan 10 gambar stickman. Yang ketiga, siswa yang naik angkot. Ada 80, maksud saya ada 65 anak. 65 kalau 1 mewakili 5 anak berarti 65 dibagi 5 sama dengan 13. Berarti kita harus menggambar stickman pada banyak siswa sebanyak 13. Yang keempat, yang menggunakan transportasi sepeda. Ada 40 anak. 1 mewakili 5, berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8. Untuk transportasi sepeda pada banyaknya siswa, kita gambarkan stickman sebanyak 8 anak. Bisa ya anak-anak membuat stickman? Stickman itu sangat mudah. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ayo bereksplorasi. Berikut ini adalah data warna kesukaan dari siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Ada yang suka warna merah, ada yang suka warna biru, ada yang suka warna kuning, warna hijau, warna hitam, dan warna ungu. Nah, tugas kalian sajikan data di atas dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Jadi kalian harus membuat tabel dulu. Setelah membuat tabel, membuat diagram gambar. Setelah itu membuat diagram batang. Setelah itu membuat diagram garis. Berdasarkan daftar warna kesukaan yang telah disajikan. Ayo kita buat tabelnya. Penyajian dalam bentuk tabel. Nah, dari data tadi dapat diperoleh tabel sebagai berikut. Untuk kolom yang pertama adalah kolom warna. Jadi, ada berapa warna yang disukai oleh anak-anak kelas 5? Merah, biru, kuning, hijau, hitam, dan ungu. Sedangkan banyaknya siswa atau frekuensi untuk warna merah disukai oleh 4 anak, warna biru disukai oleh 6 anak, warna kuning 4 anak, warna hijau 12 anak, warna hitam 1 anak, dan warna ungu 3 anak. Dari tabel ini bisa kita lihat warna yang paling disukai adalah warna hijau. Sedangkan warna yang paling tidak disukai adalah warna hitam. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang penyajian data yang kedua. Penyajian data dalam bentuk piktogram atau disebut juga dengan diagram gambar. Warna merah tadi perhatikan dulu untuk stickman. Untuk kali ini, stickman 1 mewakili 1 anak. Sehingga warna merah ada 4 anak, berarti diwakili oleh gambar 4 anak. Warna biru diwakili oleh gambar 6 anak. Warna kuning ada 4, berarti diwakili oleh 4 gambar. Sedangkan warna hijau ada 12, berarti diwakili oleh 12 gambar. Warna hitam ada 1 anak, berarti diwakili 1 gambar. Dan warna ungu ada 3 anak, diwakili oleh 3 gambar. Itu adalah penyajian data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram
batang. Nah, ini adalah diagram batang sesuai dengan data tentang warna kesukaan siswa kelas 5. Perhatikan data yang mendatar, kita tuliskan data kualitatif yang berupa warna merah, biru, kuning, hijau, hitam, dan ungu. Sedangkan yang vertikal, garis vertikal merupakan data kualitatif yang menunjukkan berapa anak yang menyukai warna merah, biru, kuning, hijau, hitam, dan ungu. Warna merah pada sumbu vertikal menunjuk angka 4. Sedangkan warna biru menunjuk angka 6. Warna kuning 4 anak berarti menunjuk warna 4. Warna hijau menunjuk angka 12, warna hitam menunjuk angka 1, dan warna ungu menunjuk angka 5. Dari diagram batang juga bisa kita lihat berapa banyak atau warna apa yang paling disukai oleh anak tersebut. Warna apa anak-anak? Yang paling tinggi batangnya, yaitu warna hijau. Ada 12 anak. Sedangkan warna yang paling tidak disukai, yang paling pendek batangnya. Warna apa? Warna hitam, yaitu hanya 1 anak. Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis, perhatikan diagram garis berikut ini. Seperti diagram batang, untuk warna, untuk garis yang mendatar, adalah merupakan data kualitatif yang berupa warna merah, biru, kuning, hijau, hitam, dan ungu. Sedangkan garis yang vertikal merupakan data kualitatif yang menunjukkan berapa banyak siswa yang menyukai warna tersebut. Misalkan warna merah menunjuk angka 4, warna biru menunjuk angka 6, warna kuning menunjuk angka 4, warna hijau menunjuk angka 12, warna hitam menunjuk angka 1, dan warna ungu menunjuk angka 3. Nah, dari data tersebut kita tarik garis lurus. Anak-anakku yang hebat, kalian telah bisa mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data. Berdasarkan teknik penyajian data yang kalian kerjakan tadi, data di atas yaitu tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis, sajian mana yang menurut kalian paling sesuai dan paling mudah, serta sajian mana yang tidak sesuai. Nah, menurut pengamatan saya dan menurut pengalaman saya, yang paling sesuai dengan data yang telah tersaji tadi adalah bentuk tabel. Tetapi untuk piktogram dan diagram batang juga bisa digunakan. Sedangkan yang tidak sesuai adalah diagram garis. Karena apa? Karena diagram garis digunakan bertujuan untuk mengetahui atau menyajikan suatu perkembangan. Sedangkan data yang tersaji tadi merupakan perbandingan, bukan perkembangan. Agar kalian lebih memahami dalam pengumpulan dan penyajian data, ayo kita mengerjakan soal-soal uji kompetensi
yang ada di buku Senang Belajar Matematika. Jadi yang selama ini menggunakan buku Senang Belajar Matematika, silahkan dikerjakan halaman 247 sampai 250. Semoga kalian semua bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Demikian tadi pembelajaran matematika bab pengumpulan dan pengolahan data telah kita pelajari. Marilah pembelajaran kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal bagi kita untuk meraih cita-cita. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang pada jam yang sama, tetap di 90,1 RGR FM. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.